Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar News Social edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Bawa kabur uang 80 juta rupiah, mantan pegawai jasa pengiriman diringkus polisi. Staf Rumah Sakit Mata di Makassar diduga alami kekerasan seksual. Emak-emak di Pindrang nyaris diamuk massa usai terciduk mencuri uang panen. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar News Social selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sakit hati dengan atasan. Seorang mantan pegawai jasa pengiriman barang diringkus polisi. Pelaku bersama dua rekannya membobol 3 kantor jasa pengiriman dan berhasil membawa kabur uang sebesar 80 juta rupiah dan 34 unit HP. Hasil curian dipergunakan untuk bermain judi online. Unit Jatanras Polres Tabes Makassar dibantu Jatanras Polres Maros mengungkap kasus pembobolan disertai dengan pencurian 3 kantor jasa pengiriman barang di Kota Makassar dan Kabupaten Goa yang dilakukan oleh 3 kawanan berkelompok. Pelaku Fatur 20 tahun yang tengah terlelap tidur di sebuah rumah di Desa Salendrang, Kabupaten Maros dikepung oleh polisi. Kedatangan belasan aparat membuat kaget seisi rumah. Mengetahui kehadiran petugas, pelaku berupaya mengelabui petugas dengan mematikan lampu, bersembunyi di balik pintu kamar hingga berencana kabur ke Kota Timika, Papua. Interogasi pelaku menuai titik terang. 2 pelaku lainnya diketahui berkeliaran di Kota Makassar. Petugas dengan cepat bergerak dan berhasil membekuk Basyara, 25 tahun, selaku pelaku utama yang juga mantan karyawan di jasa pengiriman tersebut. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis di sebuah minimarket. Buka dulu tasnya kapan, Bang? Buka dulu kapan tasnya? Buka dulu kapan ini? Di lokasi berbeda, Rudi, 48 tahun, dibekuk oleh polisi saat tengah bekerja sebagai juru parkir. Menurut Kasat Reskrim Polres Tabes Makassar, ketiga pelaku membobol jasa pengiriman tersebut melalui atap kantor. Total mengambil uang sebesar 80 juta rupiah dan 34 unit handphone milik pelanggan yang akan dikirim. Pelaku lalu menghabiskan uang dan menjual handphone curiannya untuk digunakan memenuhi kebutuhan harian dan bermain judi online. Untuk pelaku utamanya ada 3 orang, salah satunya ada mantan karyawan. Dari 3 TKP tersebut, total kerugian uang yang berhasil diambil sebanyak 86 juta. Kemudian handphone yang merupakan handphone untuk dikirim ke yang pelanggan sebanyak 34 buah. Kini pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 8 unit handphone curian dan beberapa receiver rekaman CCTV yang dicabut pelaku saat beraksi. Polisi pun masih mengejar sejumlah barang bukti handphone yang telah dijual pelaku ke penadah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kerja kembali terjadi di Kota Makassar. Korban yang merupakan salah satu staf di rumah sakit spesialis ini akhirnya berani melapor setelah aksi pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Diketahui pelaku yang merupakan pimpinannya itu menggunakan relasi kuasanya untuk menakuti korban. Didampingi Dinas Perlindungan Perempuan dan aktivis perlindungan perempuan, korban akhirnya mendatangi Mako Polres Tabes Makassar, Sulawesi Selatan, guna melaporkan atasannya yang melakukan pelecehan hingga memaksa korban untuk berhubungan badan. Mirisnya aksi kekerasan seksual itu diduga terjadi di lingkungan tempat korban bekerja dan pelakunya diduga adalah atasan korban.
Bahkan dari hasil asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Makassar menemukan adanya ancaman kepada korban jika keinginan pelaku tidak dituruti. Aksi pelecehan itu dilakukan pelaku sejak Mei 2024. Di bawah ancaman akan dipecat, korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Meskipun korban mulai mengalami gangguan mental karena ketakutan ketika berada di tempat kerja, apalagi di tempat itu sering bertemu dengan pelaku. Tidak tahan dengan perlakuan pelaku, korban pun akhirnya memberanikan diri melapor meskipun harus kehilangan pekerjaan selama 5 tahun di tempat itu. Bahkan korban mendapatkan intimidasi dari perusahaan tempat korban bekerja agar tidak merusak citra perusahaan yang bergerak di bidang spesialis mata. Ini sudah kekerasan seksual yang keberapa kalinya sampai berani berbicara anggota keluarganya? Udah berapa kali, tetapi yang terakhir ini keras sampai dicekik itu. Sangat berbahaya. Iya. Itu ancamannya apa sampai Ancamannya tidak berani akan melapor? Keluarkan ke pekerjaannya. Kalau boleh tahu, korban sudah berapa lama bekerja di tempat itu? Sudah 5 tahun, udah jadi karyawan tetap. Sudah jadi karyawan tetap dan baru tahun ini mendapat Iya, betul. oleh pimpinannya, atasannya. Korban baru berbicara pada saat dia merasa dia sangat-sangat tertekan dengan perlakuan terakhir pelaku. Pada saat pelaku memaksakan untuk berhubungan badan gitu ya, korban merasa disinilah dia harus melawan. Pada saat dia melawan, dia berontak, dia kemudian dicekik oleh pelaku dan dia memutuskan mengambil sikap, saya harus melapor ini. Sudah tidak bisa dibiarkan seperti ini terus-menerus. Hingga berita ini ditulis, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan korban. Korban juga telah didampingi aktivis perempuan dan UPTD PPA Makassar guna pemulihan trauma korban. Akibat aksi pelecehan pelaku itu, membuat kondisi mental korban terganggu. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menetapkan 2 pasangan pada Pilgub Sulsel 2024, yakni Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi, dan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad. Tahapan pemilihan Gubernur Sulsel selanjutnya pencabutan nomor urut. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 pasang calon untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang penetapan paslon, KPU Sulsel menetapkan 2 pasangan calon masing-masing Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi dan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad. Sementara untuk tahapan selanjutnya, pencabutan nomor urut akan dilaksanakan Senin 23 September 2024 sekaligus deklarasi damai. Terkait dengan pencabutan nomor urut besok, itu kebijakan yang sudah diambil oleh teman-teman komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, rencana untuk undangan khusus untuk masing-masing paslon, masing-masing 100. Jadi untuk 2 paslon berarti 200. Setelah rangkaian kegiatan pencabutan nomor urut, kita langsung lanjut kegiatan deklarasi kampanye damai. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Rencana nanti malam ya, nanti malam. Sementara itu pemirsa, pasangan calon Gubernur Sulsel Dani Asar dan pasangan calon Wali Kota Makassar Indira Ilham mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Gus Imin menilai pasangan Dani Asar merupakan solusi untuk Sulsel. Eksekutif kayak Pak Asar nanti. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar usai memberikan arahan-arahan pada acara Sekolah Pemimpin atau SESBIM Perubahan Wilayah 7 Sulawesi dan Papua yang digelar di Goa, Sulawesi Selatan. PKB akan mendukung penuh pasangan dia untuk memenangkan kontestasi Pilgub Sulsel. Gus Muhaimin menilai pasangan Dani Azhar akan membawa solusi untuk Sulawesi Selatan.
Dia yang Dhani Azhar ini menjadi harapan solusi. Yang paling penting adalah kita merebut hati rakyat dengan berbagai kegiatan dan program. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Indira Ilham, Syamsur Rizal, siap memenangkan pasangan yang diusung PKB, khususnya di Pilwalkot Makassar dengan memaksimalkan potensi yang ada. Bahwa program yang paling utama itu adalah bagaimana menemukan potensi yang kita punya untuk kemenangan dan kita bisa memaksimalkan potensi itu untuk bisa menjadi value advantage bagi kemenangan tim. Karena dengan modalitas yang dimiliki oleh pasangan ini rasa-rasanya memang memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menang, insya Allah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi atau INIMI merayakan Maulid bersama ribuan warga Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala. Pasangan Indira Ilham merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh komunitas Angkatan Muda Ka'bah di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Maulid Nabi dihadiri oleh politikus P3, Roma Hurmuzi dan calon gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto. Ribuan warga Makassar memberikan dukungan kepada pasangan Indira Ilham dan calon gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto. Ribuan warga sangat berharap Kota Makassar akan lebih baik dengan keberlanjutan berbagai program pemerintah Kota Makassar. Saya sendiri keberatan tadinya Ibu maju, tapi didesak salah satunya adalah Pak RTK. Di sini juga ada, dia sudah pegang mic. Susah kalau tidak ikut beliau. Ini luar biasa. Maulid Nabi merupakan momentum untuk mereferensikan semua keteladanan, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Muhammad SAW. Muhammad Ramdan Pomanto dan Indira Yusuf Ismail memberikan apresiasi kepada RTQ atas suksesnya penggelaran Maulid Akbar kali ini dihadiri oleh ribuan warga dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya tausiah dari Roma Hurmuzi atau Gus Rubi, pembacaan doa-doa, silaturahmi, serta penilaian bakul maulid terbaik yang ditentukan langsung oleh Indira Yusuf Ismail. Dan acara maulid ini diakhiri dengan pengundian voucher hadiah umroh. Dari Makassar, Edi Mulyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak minibus akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, diduga hanya karena masalah pengairan, seorang kakak tega menebas kepala adik iparnya menggunakan senjata tajam hingga tewas di Goa. Korban tewas dengan sejumlah luka usai melakukan penganiayaan. Pelaku langsung ditangkap polisi. MN 60 tahun langsung diamankan oleh petugas Polsek Tompo Bulu dan dibawa ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. MN ditangkap polisi usai diduga membunuh adik iparnya Daeng Saleh 58 tahun dengan menggunakan sebilah parang.
Aparat Polsek Tompo Bulu dan identifikasi Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya adik iparnya hingga tewas mengenaskan. Sementara korban Daeng Saleh, 58 tahun, disemayamkan di rumah duka di Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Jumat siang di Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang membawa sebilah parang menebas adik iparnya secara membabi buta hingga mengakibatkan korban tewas mengenaskan. Diduga pembunuhan dilakukan karena dendam saat pelaku dituduh menutup air irigasi yang sedang mengalir ke sawah korban. Pelaku dan korban ini terjadi cekcok. Ini masalah saluran air yang ada di persawahan mereka, sehingga berakibat pada pemarangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami beberapa luka sehingga korban meninggal dunia di TKP. Saat ini pelaku MN masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Sementara korban pembunuhan telah dimakamkan keluarga di TPU Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga gagal menyalip, pengendara sepeda motor dalam kecepatan tinggi menabrak minibus dari arah berlawanan di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Bone. Akibatnya korban tewas usai terpental sejauh 5 meter. Telah terjadi kecelakaan. Dalam rekaman video amatir, seorang pekerja pelebaran jalan Baba usia 20 tahun tergeletak di jalan dalam kondisi mengeluarkan darah di bagian hidung usai terlibat tabrakan dengan minibus. Kejadian tersebut sontak menghebohkan warga dan pengendara di Jalan Poros, Maros, Bone, kilometer 53, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Warga kemudian langsung mengevakuasi korban menggunakan mobil truk menuju puskesmas terdekat. Kejadian ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor pulang dari bekerja dari arah Kabupaten Bone menuju Kota Maros. Saat tiba di lokasi, korban hendak menyalip dengan kecepatan tinggi. Namun minibus yang dikendarai oleh sopir bernama Munir, 47 tahun, dari arah berlawanan juga menyalip truk di depannya hingga keduanya terlibat tabrakan. Akibatnya korban terpental dari sepeda motornya sejauh 5 meter hingga tewas di tempat. Sementara motor korban rusak parah hingga patah. Pada saat bersamaan, kendaraan tersebut tidak dapat terhindari oleh persentuhannya. Kedua kendaraan itu mengakibatkan pengendara roda 2 itu terpental kurang lebih 5 meter dari posisi awal, mengakibatkan kendaraan mengalami rusak parah dan korban meninggal di tempat. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor ini telah ditangani oleh petugas kepolisian. Sementara kedua kendaraan beserta sang sopir minibus telah diamankan di unit Gakum Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Kabupaten Pindrang nyaris diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan. Pelaku beraksi dengan berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Inilah video amatir warga saat seorang emak-emak hampir diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Beruntung emak-emak ini langsung diamankan pihak kepolisian yang menerima laporan warga. Di hadapan polisi, emak-emak ini pun mengaku telah mencuri uang senilai 10 juta yang merupakan uang panai atau uang mahar dari dalam kamar pengantin. Aksinya itu dilakukan saat suasana pesta pernikahan sedang ramai. Pelaku pun masuk menuju kamar untuk mengambil uang dengan cara berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Aksinya terbongkar setelah seorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang
dan langsung melaporkan kejadian itu. Di suatu rumah pasti akan kerabat-kerabat yang jauh dan dekat akan berkumpul di rumah itu. Jadi dia berpura-pura sebagai kerabat yang datang ke rumah itu dan mencari kesempatan melihat dan mengambil uang mahar yang ada pada waktu itu yang berada di dalam kamar. Diketahui emak-emak ini sebelumnya sempat ditangkap dengan kasus yang sama. Namun karena pihak keluarga pengantin tidak melanjutkan pelaporan, pelaku pun dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di tengah tantangan kecerdasan buatan, penting bagi orang tua untuk pandai memilih sekolah untuk anak. Sekolah yang mengajarkan ilmu pembentukan pribadi anak dan membantu perkembangan karakter anak sangat penting diajarkan sejak dini. Sekolah merupakan tempat di mana pertama kali seorang anak belajar berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga. Untuk itu penting bagi orang tua memilih sekolah yang tepat di tengah tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menghadapi tantangan tersebut, pentingnya sejak dini ilmu agama di sekolah yang mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang baik. Sekolah yang berkualitas akan membantu anak mengembangkan potensi dan kemampuan intelijensinya serta sikap kerja keras dan tanggung jawab. Stella Gracia School Makassar menggunakan kurikulum yang bertaraf internasional, mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan yang mendorong pembangunan pendidikan di Makassar. Dan saya kira Stella Gracia bisa mampu untuk mendukung pembangunan pendidikan Kota Makassar dalam rangka mencerdaskan anak-anak Makassar. Yang pertama di sini itu belajarnya ada bahasa Mandarin, terus yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi dengan dia terbiasa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, saya berharap dia udah terbiasa untuk speaking gitu loh. Daripada saya harus ngasih les lagi di luar, di sini tuh sudah lengkap semuanya, termasuk dengan pelajaran matematika. Bahkan di sini pelajaran agamanya ada. Di sini agama Islam belajar sholat, terus di sini juga waktu sholat jam zuhur ada dikasih waktu untuk sholat. Jadi buat saya pelajaran agamanya dapat, pelajaran akademiknya juga. Ya. Sekolah ini menggelar open house untuk memperkenalkan lingkungan sekolah dan program-program unggulannya kepada masyarakat. Dengan 80 tenaga pengajar dan staf, sekolah ini memiliki 700 murid SD, SMP, dan SMA. Tahun ini siap menerima 600 murid lagi dengan adanya penambahan gedung dan ruang kelas baru, serta fasilitas penunjang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menggelar diskusi yang mengangkat tema kesetaraan regulasi penyiaran berbasis internet dan konvensional. KPI berharap ada keadilan regulasi bagi semua platform media, baik di konvensional ataupun melalui internet. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat Ubaidillah usai membuka diskusi kelompok terpumpun atau DKT dengan tema kesetaraan regulasi penyiaran berbasis internet dan konvensional yang digelar di Makassar pada Sabtu 21 September. Sekali lagi bahwa ini negara harus hadir karena tidak hanya terkait tayangan tapi terkait ekonomi juga. Ketika platform media baru ini diatur, di banyak negara juga sudah bisa dilakukan. Kenapa di Indonesia ini tidak dilakukan? Meskipun nanti pengawasannya tidak di KPI pun kami tidak masalah, tapi negara segera hadir agar ini soal keadilan. Yang sini diawasi, diatur, maka yang satu lagi platform media baru juga harus diatur dan diawasi. Dan ketika ada kesalahan mereka harus diberikan sanksi sesuai regulasinya nanti. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Judarik Sawan, pemerhati media Rusdin Tompo, serta akademisi dan aktivis masyarakat. Rusdin Tompo mengatakan, butuh regulasi tentang konten penyiaran di internet, terlepas siapapun yang menjadi lembaga pengawasnya. Sementara terkait ketiadaan regulasi, Alem Pebresoni menilai butuh kemauan politik dari pemerintah untuk membuat pengaturan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar NU Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Michelle Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.